Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Vcommerce, balik lagi nih sama aku Dini Wahyuning Tias di Komunikama Podcast. Komunikasi kemana-mana podcast. Nah, kali ini kita bakalan bahas-bahas hal yang sangat menarik untuk diketahui oleh Vcommerce nih, terutama untuk proses pembelajaran kita ke depannya selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Riau. Nah, ngomong-ngomong soal pengalaman ya, kita nih kedatangan salah satu bintang tamu yang cukup cukup keren, pokoknya nggak ngerti lagi deh aku ngomongnya gimana. Nih kita sambut aja nih salah satu bintang tamu kita, Panji Suprianto. Say hello dulu dong. Halo warga. Kita ngundang Mas Panji nih di podcast kita karena dia memiliki pengalaman yang cukup unik dan menarik ya. Unik dan menarik, oke. Jadi di sini kita bakal tanya-tanya apa aja sih yang udah Panji alami gitu ya selama beberapa bulan terakhir, karena mengingat pengalaman dia yang masuk ke salah satu program dari Kampus Merdeka yang ada di bawah naungan Kementerian dan Pendidikan yang ada di bawah naungan Bapak Nadiem Makarim. Beliau memiliki program Kampus Merdeka, di mana di program Kampus Merdeka itu merupakan program yang ada di bawah naungan Kemendikbud di universitas, yang dimana program tersebut ada beberapa macam gitu, dan salah duanya ada program pertukaran mahasiswa merdeka, kemudian yang kedua yaitu magang kampus merdeka ya. Nah itu tuh Mas Panji tuh dua-duanya dapat nih guys, jadi kita bakalan tanya-tanya apa aja sih pengalamannya gitu kan. Oke. Untuk Mas Panji gimana kabarnya nih, sehat? Alhamdulillah sehat, kemarin baru selesai magang offline, baru pulang juga, ya ginilah, kembali ke aktivitas biasa. Oh seperti itu warga. Nah nih untuk Mas Panji ini kan akhirnya bisa masuk ke 2 program pemerintah sekaligus gitu ya, dan itu dalam waktu yang berturut-turut, itu kan kayak sesuatu yang nggak semua orang punya dapat kesempatan itu kan. Nah itu untuk yang awal gimana tuh untuk akhirnya Mas Panji bisa lolos keduanya, salah satunya dulu deh gitu. Kalau dari pertukaran mahasiswa dulu ya? Ya. Kalau dari pertukaran mahasiswa, kebetulan kemarin sebenarnya dua program ini aku ikut karena iseng aja sebenarnya. Karena ada program pemerintah baru, ya iseng aja ikut gitu. Ya semoga alhamdulillahnya dapet dan lolos. Kalau dari pertukaran mahasiswa ya gitu. Tapi alhamdulillah juga ada dukungan dari kampus juga nih. Kampus juga mendukung kalau memang ada pertukaran mahasiswa, ada program pemerintah, itu kampus juga dukung, dan ini apresiasi banget untuk kampus kita tercinta Vcom. Wah, tepuk tangan dulu dong warga untuk Vcom. Nah, tadi kan ngomong-ngomong soal pertukaran mahasiswa merdeka ya, itu Mas Panji waktu ngelakuinnya itu di semester berapa itu? Kalau aku pertukaran mahasiswa di semester 5. Semester 5. Dan dapatnya di mana ya kalau boleh tahu? Kalau kemarin dapet, ya ibu tau lah, kita kan bareng. Betul. Jadi kemarin kami nih guys dapat penempatan di salah satu universitas ternama di Jawa, yaitu di Jawa Timur, Universitas Jember kan? Universitas Jember. Tapi sangat disayangkan kita di angkatan kita, dan kami sebagai angkatan pertama itu mendapatkan posisi online gitu. Jadi kayak kurang gitu. Kurang seru ya betul. Gitu. Tapi magangnya offline kan? Magang nggak offline juga. Magangnya sebenarnya hybrid, online dan offline gitu. Tapi kan merasakan ya, daripada hanya online bertukar link seperti kita sebelumnya. Betul. Untuk ngomong-ngomong soal PMM nih, warga bisa banget nih untuk ngedaftar PMM, terutama adik-adik. Kalau bisa sebelum seminar deh, cobain pengalaman-pengalaman seru yang bisa kita dapetin ketika kita mengikuti program Kampus Merdeka yang diadakan oleh Kemendikbud ini. Karena Vcommerce bisa bertukar tempat belajar dengan teman-teman lainnya, seperti bisa ke Jawa, ke Sulawesi, atau bahkan bisa ke Papua atau mau sampai ke Bali. Vcommerce juga bisa rajin-rajin aja deh cek websitenya Kemendikbud, dan juga sering-sering konsultasi sama
ya cari-cari informasi lah sama pihak kampus untuk program-program seperti itu. Nah gitu. Nah jadi tipsnya apa aja nih untuk Mas Panji kok akhirnya bisa lolos di PMM gitu, pertukaran mahasiswa merdeka gitu. Sayang ya kita angkatan pertama. Sayang angkatan pertama tuh ya banyak sedihnya sih sebenarnya. Banyak ya. sedihnya. Tapi kalau untuk tips, mungkin teman-teman Vkom di sini bisa nyoba jaga IPK-nya. Oke. IPK nggak harus 4, nggak harus 3,7, 3,9 itu sebenarnya nggak harus seperti itu banget gitu. Yang penting bisa stabil, naik dan turunnya bisa tetap kita stabilkan, tidak terlalu jauh. Itu bisa untuk kita daftar di kampus Merdeka, mau program apapun bisa. Oke. Nih untuk Vcommerce, kalau misalkan kalian penasaran syarat apa-apa aja sih yang bisa yang bisa diajukan, kalian bisa cek websitenya atau bisa tanya ke kakak-kakak tingkat kalian udah pernah ikut nih. Dan kalian juga bisa dong lihat video ini untuk akhirnya tahu gimana pengalamannya gitu kan. Nah untuk PMM pasti Mas Panji dapat dong sesuatu yang berbeda gitu ya, meskipun kita online pasti adalah sesuatu yang berbeda. Nah apa aja nih sesuatu yang didapetin ketika akhirnya bisa kuliah di Universitas Jember atau UNED di Jawa Timur itu? Oke, sebenarnya aku jelasin dulu ya. Aku sebenarnya PMM itu bukan di Universitas Jember aja. Oke. Aku ada di 3 universitas lain. Jadi ada di Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Negeri Malang, sama Universitas, ya Allah lupa lagi. Ya pokoknya salah satu universitas di Jawa juga ya. Universitas Pembangunan Jaya. Oke. Universitas Pembangunan Jaya satu lagi. Lihat kan warga. Ada 4. Jadi kemarin waktu PMM itu aku kuliah di 5 kampus. Wow, lihat warga pengalaman salah satu warga Vkom yang cukup membangun untuk teman-teman bisa seperti beliau itu sangat-sangat bisa sih kalau kalian rajin-rajin cek website, jaga IPK gitu. Jadi apa aja pengalamannya gitu selama PMM meskipun hanya bertukar link gitu kan? Kalau pengalaman jujur dari materi perkuliahan, itu banyak materi perkuliahan Vkom yang di Vkom kita itu tidak ada di Vkom kampus lain. Oke, contohnya apa tuh kayak apa? Kalau kemarin dari aku ya kayak Creative and Critical Thinking, itu aku dapat di Universitas Pembangunan Jaya. Terus komunikasi negosiasi bisnis, negosiasi dan lobbying, itu aku dapat di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Universitas Negeri Malang. Wow, keren banget ya Vcommerce. Terus juga untuk sistem pembelajarannya gimana nih menurut Mas Panji? Kan kita tentu tahu dong pelajaran sistem pembelajaran di wilayah Sumatera dengan di wilayah Pulau Jawa tuh gimana tuh? Mungkin dari segi waktu atau segi materi atau dosennya atau apanya gitu kan? Kalau aku kemarin waktu PMM jujur karena waktu Jawa tuh lebih cepet ya kan dia. Yes, benar. Waktu Jawa tuh lebih cepet. Jadi kadang ada kelas tuh yang jam 6 pagi. Iya, karena kita biasa setengah 8 ya. Ya kita bisa setengah 8, jam 8, kadang jam 9 baru mulai gitu kan. Terus ada juga itu sampai kita di kampus kalau ngerasain waktu online itu dari pagi sampai malam. Kalau di Jawa itu ya. Kalau di Jawa. Keren banget nih warga. Pagi sampai malam. Dan pengalamannya juga kalau dari materi perkuliahan seperti itu tadi banyak yang mata kuliah yang sebenarnya tidak ada di Vkom tapi ada di kampus lain gitu. Kalau dari segi dosen, dari segi dosen juga kalau di Jawa itu kemana aku ngerasainnya dosennya ini lebih ke praktek daripada ke teori-teori gitu. Tapi kalau memang teorinya ada juga, tapi prakteknya lebih ditekankan gitu. Oh gitu tuh warga Vcommerce. Jadi memang kayaknya kalau kuliah di Jawa tuh memang harus siap lahir batin. Ya meskipun di Sumatera kita juga harus siap lahir batin, namun tekanan-tekanan yang ada di universitas yang berada di Pulau Jawa itu lebih ini ya. Lebih pokoknya harus siapin mental banget deh gitu. Nah, terus untuk tadi kan kita udah bahas nih PMM gitu kan. Jadi PMM itu apa? Maksudnya kayak kita tuh di ini enggak sih? Dibayarin nggak sih yang kayak gitu kan biasanya kayak orang-orang yang mau ikut program seperti itu dia pasti akan mikir nanti kalau aku ke Jawa siapa yang uangnya gimana biayanya gitu tuh gimana tuh kalau berangkat tiket gimana kalau berangkat ke Pulau Jawanya gimana. Jadi kalau ikut PMM itu pertukaran mahasiswa kita itu dapat ada uang saku namanya.
Kalau kemarin waktu kita berapa Din? 700.000. Iya, itu 700.000. karena online. Mungkin kalau Online. offline kita dapat 1.300.000 atau 1.200.000 gitu. Gitu ya? Iya, Aku itu nggak kan tahu kayak lagi kalau itu. lumayan loh, Lumayan, gitu ya. kan. Jadi kayak kita dapat akomodasi, terus juga dapat tempat tinggal, terus juga dibiayain gitu kan. Ya tadilah lagi-lagi balik lagi ke kreativitas kita masing-masing dalam mempertahankan. Betul sekali. sesuatu. Jadi kalau selain ada uang saku, ada juga ada uang bantuan uang UKT ya. Iya, Waktu iya, itu kita dapat dia Pokoknya di cover lah, pokoknya di cover gitu. gitu. Terus kalau misalnya nih kemarin kita jadi berangkat offline ke Iya. Universitas Jember, Iya, ya kita jadi ke Jawa naik Jadi pesawat. ke Jawa, naik pesawat, dibiayain pulang perginya, tapi ternyata Ya, itu hanya belum rezeki. belum rezeki. Ya sudah, Baiklah. udah lewat. Namun ternyata itu apa namanya? Kayak Mas Panji tadi kan kayak ngomong nih, sistem pembelajaran di Jawa tuh agak beda gitu ya. Agak beda. Beda dalam artian lebih ke praktek gitu, praktek. Nah itu gimana tuh cara ngatur waktunya? Ngatur waktu. Kalau aku ngatur waktu sebetulnya kalau ngerjain tugas ya, aku tuh lebih ke nyicil tugas daripada numpuk-numpuk tugas. Iya, nah Nyicil maksudnya tuh tugas. tadi Mas Panji ada PMM itu di beberapa kampus gitu. Itu tuh Oh. maksudnya sistemnya gimana tuh yang di beberapa kampus? Dan yang dari beberapa kampus itu memang itu kalau dari sistem webnya sendiri, kalau kita daftar di kampus yang misalnya mata kuliahnya barengan harinya itu langsung ditolak. Oke. Jadi dari langsung terbaca oleh sistem gitu. Oke, jadi kita nggak perlu pusing-pusing Nggak lagi, perlu cuma pusing-pusing. kita pilih hari yang Dan pas juga aja. kalau online ya gampang, tinggal lu janjian aja sama dosen. Oke. Jam berapa hari apa, oke ya udah. Oke Jalan. gitu. Nah, nih tadi kan PMM udah menarik banget nih ya dari sistem pembelajaran, waktunya, terus juga kita dapat uang saku gitu ya. Itu kan yang kayak diharapin mahasiswa banget ya gitu. Selain bisa bertukar suasana, kita juga dapat uang secara cuma-cuma ya dengan mengandalkan isi kepala kita tentunya gitu. Nah, untuk magang nih, kalau boleh tahu Mas Panji tuh kapan magangnya? Baru selesai kapan gitu? Kalau aku selesai kemarin baru pulang tuh tanggal 15 Juli. Wow, baru banget nih Sekarang. warga. Ya 15 Juli baru beberapa hari lalu lah, nggak terlalu lama. Oke, jadi kayak di mana nih kalau boleh tahu magangnya? Magangnya gimana ya? Ya magang. Bukan, maksudnya penempatannya Oh, gitu kan. penempatannya, Pasti ini di oke. kampus-kampus gede dong dengan program antara Kemendikbud, tentu nggak kayak kaleng-kaleng gitu untuk memilih tempat magang bagi mahasiswa. Jadi kemarin aku magang di Yayasan Bakri Center Foundation. Itu punyanya Bapak Anindya Bakri. Oke. Itu di Jakarta Selatan. Tapi aku penempatan magangnya itu project magangnya itu di Tangerang, di Oke. Benua Lestari Indonesia. Wah, itu kenapa? Apakah sebagai mitra atau gimana tuh? Kok akhirnya tadi di Tangerang gitu? Nah. Jadi kayak Bakri Foundation tuh gimana tuh, Mas? Jadi sebenarnya agak unik sih sebenarnya. Iya. Karena magang daftarnya di Kampus Merdeka. Yes. Terus mitra Kampus Merdeka ini Bakri Center Foundation. Oke. Tapi Bakri Center Foundation punya mitra lagi untuk penempatan magang di Tangerang di Benua Lestari Indonesia. Oke, keren Udah banget gitu deh. nih ya. Jadi kayak pasti ini banyak dong kayak pengalaman-pengalaman unik atau pengalaman hidup yang akhirnya bisa didapetin kan dari Pulau Sumatera terus akhirnya sampai ke Pulau Jawa gitu. Nah, untuk Mas Panji sendiri waktu magang tuh teman-teman dari divisinya tuh dibagiin atau gimana? Oke, kalau aku magang itu gabungnya di divisi komunikasi. Oke. Divisi komunikasi ada 5 orang. 5 orang ya. Aku dan 4 temanku. 4 temanku yang satu ini ada anak Bali. Oke. Yang satu ada dari Makassar, terus satu dari Bima, NTB, Nusa Tenggara Barat. Oke. Terus satu lagi anak Depok. Oh, anak Depok. Depok. Nah, jadi V-commerce kalau kalian nyobain magang dari program Kampus Merdeka ini, kalian bakalan dapat teman-teman dari seluruh Nusantara ya. Seluruh Nusantara, dan bisa belajar juga otomatis kita kalau magang itu ada cerita-ceritanya lah, nggak mungkin Iya. kerja terus kan Iya, sama teman-teman. betul. Kita bisa belajar Sharing. tentang teman-teman kita yang dari luar daerah kita gitu. Terus kayak waktu akhirnya Mas Panji ke Jawa gitu kan, ada nggak sih kayak Jadi culture shock gitu? Jadi Kayak ngomong Jawa kita. kaget banget gitu kan. Kayak pasti dong ada yang beda gitu kan. Kalau terutama bahasa. Bahasa ya. Bahasa.
Jadinya bahasa apa yang digunain? Tetap biasa lu gua jadinya di sana. Wah, jadi anak Jaksel Jadi banget anak ya. Jaksel banget gitu lu gua. Gua. Tapi kalau di sana itu masih, karena kalau orang sana ngomong tuh kan pakai lu gua. Kalau di sini ya masih asing lah. Kalau Iya. di Riau kita di sini masih lu gua masih asing. Malah Terus dikatain ya, sok Jakarta lu. jadi gitu soal Jakarta malah kita diajakin kalau ngomong lu gua gitu Iya. ya. Tapi kalau kita di tempatnya di Jakarta, di Tangerang boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu. Oke. Itu sebenarnya. Keren ya warga. Jadi kalau misalkan tadi kan itu kan divisi komunikasi ya, Mas Iya. Panji ya. Tentu kalian kayak mengerjakan suatu project yang cukup besar lah pastinya kan. Kan kayak magang tuh simulasi kerja ya. Simulasi kerja yang beneran kerja, akhirnya beneran kerja kan. Iya. Kalau boleh tahu itu digaji nggak? Digaji. Oh, digaji. Digajinya kayak per project atau per sistem kan ada tuh tadi kayak yang magangnya online atau hybrid atau offline gitu tuh gimana tuh? Jadi kalau kita ikut magang Kampus Merdeka, itu kita dapat tiket pulang pergi dari tempat tinggal kita ke tempat proyek magang. Oke. Pulang pergi tuh juga dapat. Terus kita dapat uang saku. Uang saku ini beda-beda tergantung magang kita apa. Oke. Magang kita ada yang online, ada yang offline, ada yang hybrid gitu. Kayak aku kemarin dapat uang saku di hybrid. Ya pokoknya jumlahnya antara online, offline, hybrid ini beda-beda. Oke. Ya nggak usah disebutin lah. Iya baik. Tapi cukup lah untuk Tapi cukup lah, anak cukup kos gitu dan ya. cukup. Nah. Terus juga tadi kan udah magang di kampus Merdeka yang di Bakery Center Foundation ya. Iya betul. Kayak apa ya, kayak divisi tadi kan ada divisi komunikasi. Mas Panji juga berinteraksi nggak sih dengan divisi yang lainnya? Kan tadi meskipun kantor di Tangerang kan tetap ke Jakarta Selatan kan, ke kantor pusat. Iya. Setidaknya itu kan bernegosiasi secara langsung Iya. gitu dengan para pekerja yang ada di sana. Itu gimana tuh? Kalau aku ya, kalau kebetulan divisi komunikasi itu kan maksudnya kalau menurutku sekarang kalau bagian komunikasi itu bagian paling penting. Karena kita semua sekarang main media. Oke. Kita semua orang sekarang main media. Semua kegiatan kerjaan dari divisi lain, divisi advokasi, divisi perpro dan divisi lainnya itu kita publikasikan di media. Itu Oke. tugas kita divisi komunikasi. Terus kalau untuk kegiatan aku di masyarakat, kalau di Tangerang itu aku lebih ke isi sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasinya tentang pengolahan dan pengelolaan sampah. Oh gitu, iya Itu sih. kenapa aku di Tangerang di Benua Lestari Indonesia. Oh, Jadi kalau teman-teman tahu, kalau bisa cek di Instagram Benua Lestari Indonesia, itu yayasan yang berbasis lingkungan, dia pengelolaan dan pengolahan sampah gitu. Oke. Jadi gue penempatan magang di situ. Jadi dengan adanya Yayasan Benua Lestari ini bisa meminimalisir keberadaan sampah gitulah ya. Iya, bisa setidaknya bisa Mengatasi ya? mengatasi Permasalahan sampah Permasalahan sampah. yang ada di Indonesia betul sekali. ini gitu. Oke. Nah, terus juga tadi setelah magang terus juga di Tangerang gitu, apa sih pengalaman-pengalaman unik yang akhirnya bisa didapetin gitu kan? Pasti ada lah kayak sesuatu yang nggak pernah kita rasakan di Sumatera ini gitu waktu di sana. Aku ya Din ya, selama aku di Tangerang di Jakarta Oke. aku banyak bohong. Wow. Ratya. Banyak bohong karena karena kan sementara orang baru gitu kan. Iya. Orang baru ya sok ini aja, Sok sok Tangerang. ngerti aja, Sok sok ngerti Tangerang, aja. oke. Toxic banget ya. Iya, ngomongnya lu gua gitu. Aku sering bohong ke tukang ojol. Kenapa seperti itu? Karena otomatis kalau kita kan waktu aku di Tangerang Iya. itu kan nggak ada motor ya, nggak ada Iya. motor, jadi kemana-mana naik angkot, naik gojek gitu-gitu. Terus kalau naik gojek itu biasanya kan abangnya suka nanya tuh, Iya, dari abangnya suka mana? ngobrol tuh. Dari mana Heeh. asalnya? Namanya siapa, dari mana, asalnya dari mana, kan kerjaannya apa gitu kan. Pernah suatu ketika aku lagi ke tempat teman lah gitu Iya. kan, terus naik ojol, ditanya sama ojolnya, bang kerja apa bang, kata. Iya. Terus Kenapa? Bang? aku kerja di properti bang, gue kerja di properti bang gitu. Oh bagian apa tuh, bagian ini ya gitu. Oke. Akhirnya banyak bohong di ojol, akhirnya ya bohong aman. Maksudnya bohong aman ini dalam artian apa nih? Emangnya kalau kita pendatang bakalan dinaikin harganya? Enggak, bukan, karena Atau- kalau kita pendatang itu kita bisa dimainin, karena kita nggak tahu daerah situ kan, kita Oke. ketahuan kita bukan orang situ kan. Jadi ya bisa aja kita diturunin di mana, kita nggak tahu di mana, Iya, bisa aja padahal kenapa tujuannya segala apa macam gitu gitu. ya. Ah, betul. Oke, gitu ya. V-commerce salah satu pengalaman uniknya si Mas Panji ini selama menjadi
mahasiswa magang di kampus Merdeka. Terus juga tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih dari pengalaman hidup, terus pengalaman mas-mas ojol yang sangat-sangat menyebalkan itu ya. Gimana nih, kita kayak rehat dulu deh. Rehat di sini kita. Jadi di Komunikama Podcast ini ada salah satu sesi di mana kita akan melakukan ice breaking untuk bintang tamu gitu ya. Jadi Mas Panji cukup jawab cepat saja. Oke, jawab dengan cepat. Pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Oke. Nih, untuk yang pertama. Kopi atau teh? Kopi. Kopi. Oke. Kemudian gelang atau cincin? Gelang. Oke. Nah, terus kan ini lagi nih pertanyaannya, nyanyi atau main gitar? Nyanyi sambil main gitar. Nyanyi sambil main satu dong. Satu. Nyanyi. Terus juga apa ya? Perawang atau Pekanbaru? Berat ya ini sepertinya. Perawang. Iya, okay. Perawang karena rumah di sana juga Okay. gitu. Jadi Perawang aja lah. Gondrong atau cepak? Aku tuh kalau cepak jelek sumpah. Jadi lebih memilih Lebih baik gondrong udah, gondrong mau kayak okay. preman aja dia udah penting gondrong dah. Satu lagi deh, perdebatan sejuta umat. Oke. Bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Kriso banget. Enggak diaduk. Enggak diaduk. Bukan pecinta estetik ya, cuma karena lebih senang aja gitu kalau makan harus nyobain ayamnya gimana rasanya, buburnya gimana rasanya, don sayur-sayurnya gimana rasanya gitu aja sih sebetulnya. Bukan estetik bukan. Oke. Nah, ini kan tadi dari pilihan-pilihan yang dijawab sama Mas Panji. Kita tanya nih, kenapa kok akhirnya memilih itu? Nah, gelang atau cincin? Tadi kenapa kok akhirnya milih gelang? Karena kalau gelang Iya. lebih keren aja menurutku. Oh, keren. Lebih keren. Kalau cincin ya jarang-jarang aja coba pakai cincin, tapi aku pakai cincin juga sih sebetulnya. Ya udah pokoknya gitu dah. Jadi itu tadi kan Vcommerce tadi lihat sendiri kan gimana bingungnya Mas Panji memilih antara gelang dan cincin, berarti dua-duanya itu sangat penting bagi Iya, dia. tambahan sosial saja. Oke. Kopi atau teh? Kenapa Kopi kan kopi? Kopi. Jadi memang anak senja banget ya? Anak senja sih bisa dibilang anak senja, suka musik senja gitu ya, biasa. Terus kalau kopi kayaknya lebih terasa aja gitu, lebih nendang. Dan kalau bagiku ya, kalau sambil ngopi ngerjain tugas, ya udah lebih melek gitu ya? Dan lebih banyak inspirasi aja. Terus nyanyi atau main gitar, kenapa milih nyanyi? Sebenarnya tadi mau milih dua-duanya, karena memang bisa dua-duanya kan. Waduh nih, salah satu warga Vcom yang memiliki bakat. Hobi gitu aja. Oh, hobi guys. Hobi aja, nggak diseriusin nggak. Perawang atau Pekanbaru? Perawang. Kenapa Perawang? Ya karena lebih tinggal di Perawang daripada Pekanbaru. Karena kalau ke Pekanbaru palingan cuma untuk kalau masa-masa pandemi kayak sekarang dan pasca pandemi kayak sekarang ya palingan cuma untuk kuliah aja. Kalau rumah dan ada sedikit kerjaan juga di Perawang ya Perawang aja dulu. Terus gondrong atau cepak? Lebih milih gondrong ya? Gondrong. Karena sudah menyadari kalau cepak kepala saya gede. Jadi kalau cepak ya kelihatan gede. Gitu. Tim bubur tidak diaduk atau diaduk tadi udah dijawab ya guys. Ternyata ingin merasakan ayam-ayam dan daun bawangnya gitu. Nah, oke nih warga, setelah kita mendengarkan jawaban-jawaban unik dari Mas Panji, apa aja nih? Jadi pesan dan kesannya untuk teman-teman Vcom yang ingin mencoba kampus Merdeka tuh gimana? Coba tolong disampaikan, Mas. Kalau untuk teman-teman yang mau gabung di kampus Merdeka, itu yang paling penting kalian harus tahu mau gabungnya ikutnya yang mana, yang apa. Karena banyak program kan. Mulai dari program mahasiswa, magang, studi independen, dan ada tuh yang kemarin pejuang muda kalau nggak salah. Dia ke ini bergabung sama Kementerian Sosial. Gitu ya. Ada beberapa banyak program dan kan harus tahu juga mau ikut program kampus Merdeka yang mana. Dan juga jangan lupa konsultasikan ke orang tua, ke dosen, ke prodi, dan jangan lupa ajak teman-teman yang lain, karena percuma aja gitu kan kalau kita punya pengalaman sendirian gitu, kalau nggak ada temannya juga nggak guna gitu. Jadi dan juga IPK
IPK tolong dijaga. IPK tolong jaga. Kalau ya nggak perlu tinggi-tinggi banget. Yang paling penting ya bisa di atas 3. Stabil lah ya. Stabil kan. Naiknya dan turunnya tuh masih bisa. Nah, itu tuh warga. Untuk e-commerce, udah denger kan pengalaman-pengalaman unik dan tips and trick dari Mas Panji selama mengikuti program Kampus Merdeka di bawah naungan Kemendikbud, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka dengan magang Kampus Merdeka ya. Nah, itu teman-teman bisa tuh kalau misalkan bosan di UIR, bisa teman-teman tuh untuk coba cari pengalaman. Sebenarnya bukan bosan. Cuman cari pengalaman Cari pengalaman di luar kelas gitu. Karena kan kita juga butuh pengalaman di luar kelas. Selain nilai ya cuma nilai aja. Pengalaman di luar kelas juga kita butuh kan. Oke, itu untuk memasuki dunia yang serius ya. Jadi teman-teman harus mencoba keluar dari zona nyaman gitu. Nah, nih makasih banget ya untuk Mas Panji yang udah hadir di Komunikama Podcast, komunikasi kemana-mana podcast by Vkom UIR. Nah, untuk warga, terima kasih ya sudah menyaksikan acara ini. Kita ketemu di podcast berikutnya. Salam Komunikama Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.